Guys, ngeri banget ini guys. Lu tahu gak sih selama ini ternyata kita dibohongin sama kartel gula. Dan begitu ngerinya permainan para pengusaha gula ini, mereka bahkan rela nyogok profesor-profesor guru besar buat bikin hasil penelitian yang isinya propaganda hoax guys. Gunanya buat apa? Ya jelas buat bodoh-bodohin manusia yang ada di planet bumi. Dan ini terus-menerus dilakukan meskipun udah ada jutaan orang loh yang meninggal di seluruh dunia. Nah lu tau gak sih sebetulnya kartel gula ini juga ada hubungannya loh dengan salah satu investor terbesar di dunia. So kalau penasaran kenapa sih ini bisa terjadi dan bisnis apa sih yang begitu sadisnya sampai bisa ngasih cuan triliunan rupiah bagi investor nomor 1 di Amerika itu, lu jangan skip video ini, so let's check this out. Jadi teman-teman udah resmi ya, dari dulu kita juga udah curiga bahwa ada kong kali kong antara para pengusaha gula dengan profesor-profesor guru besar yang gampang banget buat dibayar supaya gula ini tidak diserang. Supaya orang-orang itu kalau sakit gak nyalah-nyalahin gula, tapi malah menyalahkan lemak sebagai penyebab salah satunya penyakit jantung misalkan. Nah kemarin juga CBC News udah bikin juga riset, ternyata industri gula itu sudah nyogok guys, guru-guru besar, profesor S3 untuk melakukan manipulasi, untuk menyebarkan kebohongan, untuk bikin riset-riset palsu yang mendukung bisnis gula. Bahkan hari ini udah banyak orang-orang yang curiga sama jurnal buatan Harvard di tahun 1960-an. Karena di situ isinya banyak profesor S3 yang melindungi bisnis gula. Mereka malah mengkambing hitamkan lemak loh sebagai sumber kematian, sumber penyakit jantung. Padahal faktanya guys, kalau kita lihat ya jumlah kematian dan risiko gula di Indonesia ya, jumlah kematian lah dalam 1 tahun itu kasus kematian gara-gara diabetes di Indonesia diperkirakan ada sekitar 236.000 jiwa orang yang tewas gara-gara diabetes. Nah penderita diabetes di Indonesia sendiri diperkirakan ada 20 juta orang. Artinya Indonesia itu ada di peringkat kelima dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Dan diproyeksikan ya kematian akibat diabetes di Indonesia bakal terus meningkat secara drastis dalam beberapa dekade mendatang. Karena pertambahan jumlah penduduk dan pertambahan juga jumlah penderita guys. Nah ini ngeri banget sih guys. Kenapa ya bisa-bisanya gula itu kok tadinya menjadi komoditas yang berharga terus sekarang menjadi sumber penyakit. Ini ada hubungannya apa sih sama peradaban manusia? Dan Indonesia sebetulnya kenal sama gula itu gara-gara siapa? Kenapa? Mulai tahun berapa itu jadi viral di Indonesia? Karena kalau lu ngeh guys, sebetulnya ya gula itu ya di awal abad 19, gula itu masih dianggap sebagai komoditas elit, barang yang mahal yang bisa dikonsumsi hanya kalangan pejabat sama keluarga kerajaan. Jadi sebetulnya para ahli sejarah itu sudah memetakan guys penyebaran gula sama tebu ya yang semakin masif gara-gara kerajaan Romawi itu berkembang di Eropa sampai Asia. Nah gula pertama kali ya tercatat tuh di Inggris tahun 1099. Nah saat itu gula memang hanya menjadi barang mewah yang begitu mahalnya sehingga disebut sebagai emas putih. Nah di tahun 1319 di London, lu bayangin tahun 1300, harga gula 1 kilogramnya itu sama dengan gaji berbulan-bulan. Jadi sekitar gaji 8 bulan kerja lah, lu baru bisa beli 1 kilogram gula. Jadi dari sini lu bisa lihat ya, mahal banget harga 1 kilo gula. Lu harus kerja 8 bulan, puasa lu. Gak usah bayar kosan, gak usah beli Telkomsel, gak usah belanja, gak usah main game, gak usah ngapa-ngapain lah. Lu 8 bulan kerja, lu baru bisa beli 1 kilogram gula. Gila gak? Barulah di tahun 1500-an pedagang dari Portugis membawa tebu ke Brazil dan mereka membangun perkebunan tebu di sana skala besar karena ternyata lahan tersedia dalam jumlah yang sangat besar di Brazil, berbeda dengan di Eropa yang sempit dan kecil. Nah, perkebunan tersebut barulah menyebar dari Brazil sampai ke Jamaika, ke Kuba, dan wilayah lain di sekitar Amerika Latin. Bangsa Belanda tentu gak mau ketinggalan dengan bangsa Portugis, sehingga mereka juga mulai membawa tebu ke berbagai wilayah jajahannya dan membangun perkebunan tebu skala besar termasuk di Indonesia. Nah begitu besarnya perkebunan tebu Belanda di Indonesia, bahkan Belanda ujung-ujungnya bangun pabrik tebu juga. Dia lakukan hilirisasi di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Sampai akhir tahun 1900-an, gula itu masih jadi barang mewah di Indonesia dan hanya bisa dibeli kalangan menengah atas. Barulah seiring berjalannya waktu, gula baru mulai bisa diproduksi dengan jumlah yang melimpah. Karena ternyata sejak lahirnya era revolusi industri, mesin-mesin gula baru bisa tercipta. Nah disinilah baru Eropa melakukan deforestasi gila-gilaan demi dapat memproduksi gula dalam skala besar dan murah.
Barulah sejak revolusi industri itu lu bisa lihat sampai detik ini dampaknya gula menjadi hal yang sangat umum, sangat lumrah, tersedia, bisa dikonsumsi kapan saja oleh masyarakat. Jadi dari sini lu bisa lihat lah, kalau gula lu merasa akrab banget di Indonesia, sebetulnya enggak. Yang membuat gula itu bisa ada di rumah lu hari ini itu orang Belanda. Karena dia lakukan deforestasi skala besar. Karena dia membawa revolusi industri ke Indonesia. Karena dia ujung-ujungnya membuat pabrik tebu di Indonesia. Nah makanya teman-teman kalau melihat jejak tebu, lu udah pernah lihat lah foto Benik, pabrik-pabrik gula yang ada di Indonesia ya mayoritas ya peninggalan Belanda. Sedihnya itu masih beroperasi sampai sekarang dengan ala kadarnya, produktivitasnya rendah, tapi tetap itu menjadi bukti sejarah bahwa memang Belanda punya visi membawa hilirisasi ke Indonesia guys. Ya sayang sekarang gak kita upgrade ya mesin-mesin itu, ujung-ujungnya produktivitasnya rendah, tetesan tebunya jadi sedikit. But anyway, saking hebatnya gula ya, gula itu bahkan sampai menjadi alat strategis loh kalau seandainya mau perang nih. Sekutu itu berulang kali ya pakai gula sebagai salah satu alat buat memenangkan Perang Dunia II. Karena teman-teman tahu gak ya, waktu Perang Dunia II gula itu punya banyak fungsi loh. Contoh bisa jadi sumber energi yang cepat, namanya juga prajurit. Kalau bertempur, mereka butuh energi yang bisa dipakai oleh tubuh dengan sangat cepat. Tentara harus jalan jauh, harus kuat bertempur, harus kurang tidur, tapi mereka butuh kalori. Makanya coklat, permen, minuman manis sering masuk paket makanan khusus militer guys. Nah yang kedua, gula itu juga punya kalori tinggi dan bisa disimpan jangka panjang. Contoh, gula yang jadi coklat nih misalkan, tahan lama, gampang dibawa, gak cepat basi, terus kalorinya gede guys. Nah ini penting banget buat logistik perang. Ujung-ujungnya gula itu sangat penting untuk industri makanan perang. Buat negara yang mau menang perang nih wajib punya industri gula sendiri. Karena gula dipakai buat bikin makanan kaleng, pengawetan, bikin roti, bikin susu. Sampai obat-obatan juga perlu gula. Ujung-ujungnya kalau perang dan terjadi gangguan supply global, ya pasti banyak jalur perdagangan laut lah yang diserang. Jadi guys dari sini lo bisa lihat ya, kalau lo mau menang perang dunia, lo harus siap melindungi jaringan supply chain gula lu sendiri. Karena begitu terjadi gangguan supply chain gara-gara blokade militer di pelabuhan-pelabuhan, kapal gak bisa bongkar muat, gak bisa bawa gula, ujung-ujungnya apa? Bisa demonstrasi massal lo, bisa demonstrasi, gak ada sembako, habis gula. Hati-hati lu, bisa kalah perang lu. Jadi di tahun 1941 bulan Desember ya, Amerika Serikat itu sempat putus jalur lautnya karena perang yang terjadi di laut. Banyak kapal-kapal diserang. Akibatnya jalur dagang Amerika Serikat Filipina terputus. Padahal Filipina adalah sumber tanaman tebu yang memberikan suplai gula ke Amerika Serikat. Sayang seribu sayang Jepang ya seperti yang kita ketahui mereka menjajah, menyerbu pulau Filipina. Nah Amerika Serikat yang selama ini impor gula dari Filipina jadi terganggu guys. Akibatnya mereka pun berusaha impor gula dari Puerto Rico, dari US Virgin Island. Tapi itu pun sering diserang sama kapal selam Jerman. Dan ketika mereka mau pindahin sumber gulanya dari Hawaii, ternyata Hawaii ujung-ujungnya diserang juga sama Jepang. So ada begitu banyak masalah dalam supply chain gula di Amerika Serikat. Belum lagi terjadi krisis agriculture juga guys, gara-gara sumber pupuk itu makin langka, gara-gara perang juga. Jadi dari situ lu bisa lihat ujung-ujungnya terjadi demonstrasi sembako guys di Amerika Serikat. Dan ini bahaya karena Amerika Serikat sedang bersiap-siap masuk Perang Dunia II. Tapi kalau rakyat dalam negerinya aja rusuh, tidak stabil, ujung-ujungnya ya mereka gak bisa jadi pemenang loh. Makanya sangat strategik buat tentara untuk menyediakan gula dalam jumlah yang banyak bagi rakyat Amerika Serikat. Sayangnya mereka gak bisa lakukan itu. Akhirnya untuk pertama kalinya sepanjang sejarah di bulan April tahun 1942, penjualan gula itu dibatasin. Pemerintah intervensi langsung. Bahkan ya setiap manusia yang ada di Amerika itu udah dijatah sekitar 26 pounds lah. Mereka itu dapat jatah untuk dalam 1 tahun loh. Dan mereka harus ngisi buku. Stok gula mereka tiap kali mau belanja mereka harus buka-bukaan stok gula lu tinggal berapa di rumah lu. Rumah lu ada berapa manusia, dikali itu jatahnya, lu berlebihan atau enggak. Kalau enggak lu bisa disita lu gula dari rumah lu sendiri. Gila enggak? Jadi dari situ lu bisa lihat lah gula itu ternyata memang jadi komoditas yang vital, yang penting bahkan di dunia ini. Bahkan buat perang aja, mau menang perang lu butuh gula. Nah sayang seribu sayang ya, sekarang itu manfaat gula justru makin dipertanyakan. Kalau dulu diperebutkan, sekarang dipertanyakan. Gue aja tiap kali minum, contoh gue minum susu, gue selalu tanya, gue selalu cek labelnya, kandungan gulanya berapa, ada nggak. Gue beli yang nggak ada gula. Lu juga harus banyak minum susu anak-anak lu di rumah supaya nggak stunting. Tapi ingat ya, beli susunya yang tanpa gula. Dan ini penting, susu ini sangat bermanfaat guys. Bisa bikin IQ anak-anak lu nambah bagus, juga bisa bikin badan mereka nggak stunting alias tambah tinggi. Kayak orang Belanda tinggi 2 meter, banyak guys manusia di Belanda tinggi 2 meter. Gara-gara rajin mengkonsumsi susu, termasuk
produk-produk terkait susu, contoh keju, yogurt dan lain sebagainya. Nah kita juga harus begitulah, mulai lebih banyak lu konsumsi susu, tapi ingat ya, upayakan susu yang lu minum susu lokal. Jadi teman-teman kalaupun di sini ada anak-anak yang terima MBG, minta sama dapurnya kasih susu sehari sekali, harus, supaya anak-anak Indonesia nggak ada yang stunting lagi guys. Cuman inget ya, jangan pakai gula. Karena makin kesini ya, manfaat gula itu makin dipertanyakan loh. Karena ternyata makin kesini juga hasil riset menunjukkan gula itu berbahaya bagi kesehatan. Bahkan ya efek samping dari mengkonsumsi gula, apalagi kalau lu berlebihan dan mayoritas orang mengkonsumsi gula berlebihan, lu tuh bisa sakit banyak banget. Obesitas, diabetes, bahkan sampai sakit jantung dan kanker guys. Itu bisa ada gara-gara lu kebanyakan makan gula, makanya hati-hati. Tapi memang sulit, kenapa? Karena udah begitu masif disinformasi terkait gula. Ini propaganda masif dan disetting semua itu agenda guys. Kenapa? Karena di tahun 1960-an ya kartel gula pernah loh secara diam-diam membayar ilmuwan, dosen-dosen, profesor, guru besar S3 pengkhianat bangsa buat memanipulasi literatur ilmiah, jurnal ilmiah, buat mengalihkan perhatian publik dari bahaya gula itu sendiri. Dan mereka mau kambing hitamkan ke penyakit jantung, yaitu gara-gara lemak jenuh. Bahkan penelitian itu dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang jualan makanan minuman manis. Bahkan kemarin sempat bocor nih salah satu dokumen ya dari Universitas California di San Francisco, bahwa ternyata ada yayasan gula yang namanya Sugar Research Foundation di Amerika Serikat. Ternyata terbukti membayar 3 dosen guru besar, profesor dari Harvard untuk melakukan manipulasi guys. Mereka masing-masing dibayar $50.000 loh. Hari ini $50.000 itu setara 8,8 miliar rupiah. Apa penipuan yang dilakukan oleh dosen-dosen guru besar Harvard ini? Ya mereka harus membuat penelitian yang menunjukkan bahwa hubungan antara gula dan penyakit jantung itu sangat kecil sekali. Jadi nggak bisa kalau ada orang sakit jantung nyalain gula. Malah mau dipindahin ke saturated fat, konsumsi lemak. Nah ini yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha besar itu. Barulah kemudian di hari belakangan ini orang tersadar, itu profesor makan sogok aja tuh, koruptor dibelain, lu bandit lu emang. Tapi orang-orang gak tahu, orang-orang terlanjur banyak percaya, orang-orang banyak terlanjur mati bahkan guys. Gara-gara apa? Menurut mereka makan gula sehat. Buktinya di perang semua prajurit dikasih, kita menang perang. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu gak tambah rugi, lu gak tambah miskin, lu gak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham BENIX season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham, dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol, nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham BENIX season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke BENIX langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Semua prajurit dikasih, kita menang perang. Sekarang mereka baru sadar ketika makin banyak orang yang sakit diabetes. Dan salah satu pemain besar yang sangat-sangat penting, sangat powerful di bisnis gula, itu memang udah terbukti secara historis mendanai berbagai penelitian, berbagai institusi kesehatan, universitas, laboratorium buat apa? Mendukung
bisnis mereka, bisnis gula itu sendiri. Bahkan kemarin sempat viral tuh, raksasa minuman ringan di dunia ini terungkap perusahaan itu telah menggelontorkan dana 1,7 juta dolar alias setara 30 miliar untuk mendanai kegiatan akademisi kelompok-kelompok organisasi kesehatan di Australia selama 5 tahun terakhir. Dan dari daftar resminya perusahaan ini juga udah bilang ada 36 organisasi kesehatan yang sudah menerima kucuran dana dari perusahaan ini. Nah, di antara organisasi itu ada Exercise is Medicine Project senilai 4,38 miliar, Sport Medicine Australia senilai 2,1 miliar rupiah, lalu bahkan Universitas Sydney terbukti makan sogok 6,6 miliar rupiah. Syukurnya ya ada blogger lah, makanan aktivis anti gula Marion Nestle yang ada di Australia. Dia bilang pendanaan ini berbahaya karena ini bisa merusak integritas organisasi mereka. Karena ujung-ujungnya akan terjadi distorsi, bias terhadap penelitian tentang obesitas. Nah, menurut aktivis anti gula ini, banyak dari studi ini sebetulnya dilakukan oleh para perusahaan yang hobinya jualan gula itu buat mempermudah perusahaan mereka. Kalau seandainya mereka mau bikin klaim kesehatan buat produknya. Produknya natural, produknya organik, produknya bebas gula dan lain sebagainya lah. Jadi ada gunanya juga memang disogok para peneliti itu guys sama perusahaan-perusahaan gula ini. Cuman ya namanya juga pengusaha, mereka juga aware lah. Lu tau gak perusahaan ini kemudian melihat makin banyak manusia di muka bumi ini semakin aware sama kesehatan mereka sendiri. So akhirnya mereka meluncurkan varian Zero Sugar tahun 2005. Mereka juga punya varian lagi Less Sugar. Nah hasilnya apa? Pendapatan perusahaan ini berhasil naik setelah mereka meluncurkan varian yang gulanya lebih rendah. So teman-teman bisa lihat dari penghasilan omzet perusahaan ini sendiri. Dari tahun 2005 sampai tahun 2025 ya revenue perusahaan sudah naik 107%. Sebelumnya cuma 23 miliar setahun alias setara 408 triliun rupiah dalam satu tahun di tahun 2005. Tapi di tahun 2025 dalam waktu 20 tahun berhasil naik menjadi 848 triliun guys penghasilan mereka dalam satu tahun. Nah dari sini udah bisa lihat, oh ternyata gula adalah bisnis yang gede. Gula adalah bisnis triliunan. Makanya gak usah heran kalau investor ternama di dunia ini yang namanya Warren Buffett melalui Berkshire Hathaway udah terkenal menghasilkan cuan yang luar biasa besar dari investasi dia di Coca-Cola. Teman-teman bisa lihat di layar kaca, pemilik saham Coca-Cola yang paling besar alias setara 9,3% itu adalah Berkshire Hathaway, perusahaan investasinya Warren Buffett. Dan ini pinter yang dilakukan oleh Coca-Cola. Kenapa? Karena dalam ilmu psikologis ya, marketing ya, ada namanya health halo effect. Health halo effect, lu tahu halo effect gak? Kalau pernah main halo itu kayak lingkaran gitu, seolah-olah menyeluruh. Kesehatannya itu menyuruh gara-gara apa? Ada satu perusahaan misalkan, dia tulis, ini produk kita, biskuit kita less sugar. Langsung berasumsi produk ini jauh lebih sehat dibandingkan yang lain. Atau zero fat, atau mengandung vitamin C, atau bahannya organik, natural, atau kalorinya rendah. Langsung lu punya orientasi halo. Seolah-olah ini sehat banget. Padahal bisa jadi low kalori dia bilang. Organik, natural. Padahal gulanya masih tinggi. Bisa jadi. Dia bilang zero fat biar kesarannya sehat. Padahal kalau lu cek bener kalorinya masih gede. Atau ada juga yang bilang less sugar. Tapi kalau lu cek ingredientsnya ternyata banyak mengandung ultra processed food. Jadi sama aja bohong. Jadi sebetulnya gak sehat-sehat banget. Tapi gara-gara strategi halo effect itu dengan satu logo kecil aja, organic, natural, zero sugar, langsung lu berpikir ini produk yang luar biasa hebat bakal menyelamatkan planet bumi dari kepunahan. Padahal enggak, ini gara-gara lu ketipu oleh kondisi halo effect guys. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, health halo effect ini adalah kondisi nyata. Ketika suatu makanan atau minuman dianggap lebih sehat cuma karena ada satu label atau satu klaim tertentu, padahal keseluruhan produknya belum tentu sehat. Dan ini penting buat teman-teman sadar, buat lu harus merdeka dari yang namanya health halo effect. Karena suka nggak suka ternyata penderita penyakit diabetes di dunia ini itu jumlahnya terus meningkat guys. Lu makanya harus minum susu tapi cari yang gak ada gula biar lu tambah sehat tanpa ada efek samping. Karena dari 200 juta orang di tahun 1990 yang sakit gula, hari ini udah naik jadi 830 juta manusia yang sakit gula di tahun 2022. Jadi ini bisnis yang growth-nya itu naik 4 kali lipat loh. Gila nggak? Makanya gak usah heran kalau makin kesini banyak negara yang sadar gula ini bukan pahlawan. Gula ini bukan solusi yang baik bagi tubuh memenangkan perang. No, enggak. Makin kesini makin banyak negara yang membuat peraturan khusus untuk membatasi peredaran gula di industri minuman-minuman yang manis di negaranya masing-masing. Contoh, United Kingdom. Mereka punya program sugar tax alias pajak gula sejak tahun 2018. Minuman dengan kadar gula tinggi itu kena pajak yang lebih besar. Sehingga banyak perusahaan akhirnya terpaksa menurunkan kandungan gula di produk-produk mereka. Yang kedua, Meksiko.
Meksiko sudah menerapkan pajak minuman manis gara-gara tingkat obesitas dan diabetes di negara mereka tinggi banget. Chili juga sama, ini sangat ketat loh. Produk yang tinggi gula wajib dikasih label hitam. Label peringatan di depan kemasannya. Indonesia harusnya bisa contoh ini. Kita udah lakukan ini buat rokok. Ada label peringatan. Merokok bisa menyebabkan sakit jantung, sakit otak, sakit stres, sakit apalah, termasuk kantong kering. Nah, di Chili ternyata label peringatan itu dimasukin juga ke minuman yang mengandung gula. Karena gula dianggap udah lebih berbahaya dibandingkan rokok. Ngeri ya? Thailand menerapkan pajak berdasarkan kadar gula. Jadi semakin tinggi gulanya, semakin tinggi pajaknya. Singapura juga sama nih. Kalau teman-teman tahu ya, Singapura udah pakai sistem label warna yang namanya Nutri-Grade. Jadi minuman dengan gula yang tinggi wajib diberi label dan iklannya terbatas. Nggak boleh pasang iklan di mana-mana kalau gula lu tinggi, guys. Nah, Indonesia harusnya mulai tahun 2026 ini, minuman manis tuh yang ada di minimarket harusnya punya label gizi Nutri Level juga nih. Mulai dari level A sampai D. Jadi semakin tinggi kandungan gula, garam, lemak, levelnya harusnya makin buruk. Jadi kalau nilainya A, berarti dia yang paling bagus, guys. Kenapa paling bagus? Karena artinya kandungan gulanya paling rendah, kandungan garamnya paling rendah, kandungan lemaknya paling rendah. Paling kecil apa? A, B, C, dan D. Nah, D ini yang paling hancur, guys, paling parah. Jadi pasti gulanya tinggi, garamnya tinggi, lemaknya tinggi. Jadi label-label ini jadi wajib dipasang di menu, di kemasan, di brosur, di aplikasi online kalau lu pesan makanan minuman online. Dan ini kabarnya bakal dilakukan secara bertahap. Mulai dari bisnis-bisnis besar sampai bisnis-bisnis ya kelas menengah lah, seperti bisnis boba, kopi susu, teh tarik, dan lain sebagainya, guys. Jadi teman-teman, ini menarik sih konsep ini dan gue suka ya. Jadi kalau lo ke Singapura lihat belanja di minimarket kecil aja itu ada ratingnya tuh, minuman lo atau makanannya nilainya A, B, atau C, atau D. Jadi gak usah ribet-ribet lagi baca belakangnya. Pun lu baca belakangnya belum tentu ngerti pun lu baca komposisinya. Banyak jebakan Batman juga di situ. Gula lah disamarkan jadi sukrosa lah, disamarkan lagi jadi fruktosa lah. Intinya adalah lu makanan dan gula. Nah, sekarang lu nggak bisa ngadal-ngadalin lagi pakai table ingredients atau komposisi yang di belakang. Karena pemerintah Singapura udah konsolidasikan itu di depan dengan rating grade A, B, C, atau D. Jadi kalau di Singapura ya, kalau lu dapat grade A yang paling baik, paling bagus, artinya kandungan gula lu itu di bawah 1 gram, bahkan 0. Kalau B itu antara 1 gram sampai 5 gram. Kalau C itu di atas 5 gram, jadi 5 gram sampai 10 gram. Kalau D itu udah hancur banget karena di atas 10 gram. Itu tahap 1, jadi ukur gulanya doang. Nah, yang kedua itu kandungan saturated fatnya, lemaknya. Kalau di bawah 0,7 gram itu dapat grade A. Kalau di bawah 1,2 gram itu grade B. Di bawah 2,8 gram itu grade C. Dan kalau lebih dari 2,8 gram itu grade D. Jadi contohnya gini, guys, kalau lu minum air putih lah, air mineral dalam kemasan, kagak ada manis-manisnya kan, itu pasti dapat grade A. Bagus, langsung minum, gak usah pakai mikir. Tapi kalau lu minum susu full fat, full cream, atau lu minum minuman isotonik dan ternyata kandungan gulanya pasti ada manis-manisnya ya, sekitar 2 gram, otomatis langsung dapat grade C, guys. Jadi langsung bisa deteksi yang lu konsumsi ini racun atau tidak. Gampang hidup di sana jadinya. Nah, Indonesia kabarnya mau bikin yang sama. Kalau gua sih setuju. Karena kita jadi bisa baca label nutrisi itu langsung di depan. Nggak lagi ngitung berapa sih kandungan pengawetnya, sodiumnya, garamnya, racunnya. Langsung aja lihat di depan A, B, C, atau D. Kalau A kita ambil, kita minum, selesai. Dan jauh lebih menarik sebetulnya yang di Indonesia kalau dibandingkan dengan yang di Singapura. Karena kalau yang di Singapura cuma nge-track kandungan gula dan fat. Nah, kalau Indonesia version itu nge-track kandungan GGL, gula, garam, dan lemak. Enak nih. Jadi kalau gula lu di bawah 1 gram, garamnya di bawah 5 gram, lemaknya di bawah 0,7, langsung dapat grade A, guys. Jadi hidup jadi lebih simple dan lebih sehat. Kalau seandainya pemerintah berani menerapkan kebijakan ini. Tapi gue udah yakin pasti banyak yang marah, pasti banyak pengusaha yang protes. Kenapa? Karena negara bisa untung triliunan. Diprediksi ya kalau kita berani tuh menerapkan cukai, khusus gula, garam, lemak, minuman makanan gak sehat, Indonesia itu bisa dapat 6 triliun. Kita kasih lah kayak sugar tax yang ada di United Kingdom misalkan. Tapi kita lebih bagus karena namanya GGL, gula, garam, sama lemak. Itu kita batasin. Karena menurut gua kerugian dari dampak diabetes, obesitas, itu bisa membebani yang kita punya namanya BPJS. Penyakit ini komplikasinya kemana-mana, guys. Namanya penyakit gula itu bisa kemana-mana. Kanker, ada berbagai jenis kanker di dunia ini. Belum lagi sakit pembuluh darah, sakit jantung, sakit ginjal. Jadi banyak banget loh diabetes itu, gula itu menjadi penyebab penyakit di badan kita. Dan kalau dihitung-hitung, ya kalau seandainya kita lakukan ini negara bisa dapat cuan 6 triliun dari cukainya doang. Belum lagi keuntungan dari beban BPJS yang berkurang. Karena itu pakai duit pajak kita buat bayar BPJS. Nilainya triliunan, guys. Jadi
Kalau gue sih setuju kalau Indonesia mulai terapkan grading sistem itu untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Tapi sayangnya pasti banyak yang menolak karena penjualan mereka bisa jadi menurun drastis. Tapi menurut gue suka gak suka kita udah harus berani loh lakukan ini. Kenapa? Karena lo tau gak? Ada 61% orang di Indonesia yang minum minuman manis itu lebih dari sekali dalam sehari. Kalau di luar negeri itu ada training guys. Lu boleh gak minum minuman yang manis, kopi, gula, susu, aren segala macam boleh di luar negeri. Tapi maksimal 1 kali aja sehari. Di Indonesia no. Banyak orang yang gue lihat bisa konsumsi minuman gula tinggi 2-3 kali dalam 1 hari. Sering di tahun 2024 makanya yang gue heran ya, Indonesia itu punya lebih dari 20 juta lebih loh kasus diabetes. Padahal penduduk Indonesia itu ada 180 juta penduduk. Artinya lebih dari 10% manusia di Indonesia sakit diabetes. Gue berulang kali ketemu orang itu yang kulitnya hitam-hitam, lukanya nggak sembuh-sembuh, bolong bahkan sampai kakinya gara-gara lecet pakai sepatu. Namanya orang sakit diabetes, lecet segaris aja kalau nggak ditangani dengan baik bisa sampai habis ke tulang-tulangnya, lu lihat membusuk itu dagingnya. Ngeri guys. Nah Indonesia janganlah sampai ke sana lah arahnya. Tapi kita harus berani nih buat bersih-bersih industri kita supaya nggak sibuk ngeracunin aja. Bukan cuma asap rokok lo yang bahaya, tapi ternyata gula juga bahaya. Dan menurut gue makin kesini makin bahaya. Kenapa ya? Khususnya teman-teman di sini lu bisa lihat anak-anak Gen Z nih, bocil-bocil. Dari usia kecil udah dibiasakan minum yang manis-manis. Karena sekarang makin ngetren minum minuman manis, makin ngetren, makin murah, makin tersedia di mana-mana. Jadi jangan heran, gue sih yakin kalau kita nggak lakukan intervensi bisa jadi loh 1 dari 5 orang Indonesia alias 20% dalam 3 tahun ke depan itu penderita diabetes. Bahkan ada klinik ya di Indonesia itu punya omzet tuh ratusan miliar cuman handle diabetes guys. Gila. Cuman 1 jenis penyakit aja. Ganti perban aja bisa cuan ratusan miliar loh. Lu udah ngerti lah maksud gue. Bahwa ya mau gak mau kita harus tanganin ini. Kalau gak ini bisa jadi beban. Beban pajak rakyat Indonesia juga ujung-ujungnya. Dan ini terbukti guys. Kalau zaman dulu ya banyak orang yang sakit diabetes tuh usianya lebih dari 55 tahun. Itu 13,7%. Tapi sekarang orang yang usianya 19 tahun ke atas itu udah ada loh 13,5% yang sakit diabetes. Artinya penderita di diabetes kalau zaman dulu ini ciri khas orang tua. Tapi tidak, sebentar lagi lu akan lihat banyak orang Indonesia yang usianya sangat muda sudah menderita diabetes. Nah uniknya mayoritas yang menderita diabetes yang mengkonsumsi gula tinggi itu ternyata laki-laki karena ada 15,9% penderita diabetes yang laki-laki. Sementara perempuan jumlahnya cuma 7,1%. Nah mayoritas dari penderita diabetes ini mereka kena penyakit gula gara-gara sering mengkonsumsi gula dari teh. Jadi minuman teh-teh kekinian itu guys, itu peringkat 1 ada 13,26%. Peringkat 2 adalah gara-gara minum susu kental manis. 5,2% nih, gila. Susu kental manis isinya gula, susunya kagak. Nah yang ketiga, jus buah serbuk. Jadi lu suka lihat ya serbuk-serbuk buah diaduk-aduk jadi jus. Ternyata 4% penderita diabetes gara-gara masuk dari bisnis minuman serbuk loh. So teman-teman lu harus hati-hati kalau lu punya anak-anak di rumah. Biasakan konsumsi yang sehat-sehat dan kurangin tuh yang namanya gula. Kalau lu pengen makan atau minum yang ada rasa-rasa, ya udah minumlah minuman teh pahit. Nikmatilah rasa pahit. Gak enak pak, kasih es jadi rasa pahit dan dingin. Minimal jadi ada 2 rasa tuh, rasa pahit dan rasa dingin. Kayak kita minum susu aja. Rasanya apa? Ya rasa susu. Lu mau berharap apa? Susu rasa kencing manis jangan guys, tobat loh. Kurang-kurangin konsumsi gula. Apalagi gula yang bersembunyi dalam wujud lain. Teh lebih sehat, teh rendah kalori, teh rendah gula. No, at the end of the day lu makan itu gula guys. So kurang-kurangin guys. Kalau bisa 0 kenapa enggak? Karena kalau lu makin semangat makan gula, untung ujung-ujungnya apa? Yang untung perusahaan lain tentunya. Ingat ya, hukum investasi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Lu bisa lihat, nggak usah heran. Gara-gara tren diabetes makin banyak di dunia ini, bisnis obat diabetes makin menjamur di planet bumi. Lu tahu ya, tahun 2025 pasar obat diabetes di dunia diperkirakan sudah mencapai 100 miliar dolar loh. 100 miliar dolar berarti nilai hampir 1.800 triliun. Gila nggak? 1.800 triliun duit dari jualan obat diabetes. Dan tentu lu udah tahu ya, sebagai investor unggul di planet bumi ini yang namanya Berkshire Hathaway, Warren Buffett tentu udah mempersiapkan lu ya. Mulai dari lahir sampai matinya lu gak bakal bisa lolos. Kenapa? Karena tragisnya ternyata obat diabetes yang lu minum kemungkinan besar pemiliknya sama dengan minuman kaleng yang menyebabkan diabetes itu sendiri juga. Kenapa? Karena ternyata salah satu perusahaan
bisnis diabetes namanya DaVita nih di Amerika. Berkshire Hathaway itu punya saham besar di perusahaan ini. DaVita ini perusahaan yang fokus di layanan cuci darah guys, dialisis buat pasien gagal ginjal. Pasien gagal ginjal yang dari komplikasi diabetes berobat ke DaVita. Ternyata pemiliknya sama dengan pemilik Coca-Cola. Sama-sama Berkshire Hathaway. Lu beli obat lagi, mungkin lu beli dari Johnson & Johnson. Lu tahu Johnson & Johnson? Warren Buffett itu pernah investasi di Johnson & Johnson. Mereka punya banyak produk kesehatan termasuk diabetes. Punya Berkshire Hathaway juga bro, seru ya. Lalu ada FV, mungkin lu tahu Merck & Co. Sama juga perusahaan farmasi juga terkenal di dunia. Lu teman-teman tahu nggak? Berkshire itu sempat beli saham perusahaan farmasi besar ini loh di tahun 2020. Mereka punya begitu banyak obat untuk menyembuhkan penyakit kronis termasuk diabetes atau penyakit metabolik. Jadi dari sini lu bisa lihat ya, lu harus segera merubah gaya hidup lu, kalau nggak lu makin memperkaya Warren Buffett guys. Dan sebagai investor handal dia udah mempersiapkan, oh lu pengen masuk neraka, dia bakal dapet cuannya. Lu pengen masuk surga, dia juga dapet cuannya. Lu pengen sakit diabetes, dia dapet cuannya. Lu pengen hidup sehat, dia juga dapat cuannya. Lu pengen sembuh dari diabetes, dia pun juga dapat cuannya. Seru guys nih, strategi cuan dari bisnis racun seperti gula ini guys. Nah serunya ya, ketika bisnis diabetes ini makin moncar, makin banyak yang kaya raya, ya kita juga harus bisa manfaatkan ini. Sayangnya di Indonesia lagi-lagi negara kita tragis ya. Mau keracunan gula aja ya, mau sakit diabetes aja harus impor. Lu bayangkan negara kita ini, impor gula itu sampai lebih dari 30 triliun setiap tahunnya. Luar biasa negara kita. Kita kira kita cuman hobi impor kolor bekas Malaysia, ternyata tidak. Ternyata Indonesia juga mau sakit diabetes saja harus impor dulu loh. Gulanya sampai 30 triliun lebih setiap tahunnya. Tragis gak sih? Anyway, lu setuju gak sih dengan video Benix ini kalau konsumsi gula itu sebaiknya kita kurangin? Sebaiknya pemerintah juga berani nih intervensi dengan melakukan label grading itu, nutrisi grading. Atau syukur-syukur lebih berani lagi dengan kasih cukai gula, sugar tax kayak di Inggris guys. Lu setuju gak sih kalau kita lakukan itu? Dan menurut lu gimana sih cara yang paling bener ya supaya manusia itu mau mengurangi konsumsi gulanya, supaya kita nggak lagi tuh suka minum minuman yang manis, karena ujung-ujungnya apa, devisa kita tertekan, kita gadaikan rupiah kita buat beli dolar, dolarnya buat impor gula, gulanya masuk ke Indonesia, sakit kencing manis semua rakyat Indonesia, sedih dong, gila. Jadi ternyata lu kalau suka banget minum gula, lu itu udah bikin rupiah makin lemah guys. Tapi sekali lagi namanya juga investasi, ada juga yang makin cuan ketika rupiah makin lemah. Lu sendiri ada saran gak gimana sih caranya supaya pemerintah bisa dengan efektif ya mengurangi penyakit diabetes di masyarakat Indonesia? Karena sedih banget negara kita, udah gulanya kita impor, penyakitnya kita juga yang bayarin berobatnya di BPJS guys. Gimana nih guys, gimana ya caranya supaya bisa semakin sedikit mengurangilah konsumsi gula di Indonesia? Sharing dong saran pendapat kalian di kolom di bawah ini. Gimana caranya ya supaya negara bisa mengurangi penderita diabetes? Lebih penting lagi mengurangi impor gulanya. Jangan sampai kita impor penyakit dari negara lain. Jangan-jangan obat diabetes yang kita impor juga dari negara lain. Habis deh kalau gitu. Oke guys, ditunggu deh saran pandangan kalian gimana. Lu setuju gak sih kalau konsumsi gula di kita dikurangin? Tapi caranya gimana ya supaya oligarki minuman gula itu gak marah nih sama pemerintah. Tapi negara kita juga jangan sampai tekor dong, suruh bayarin mereka ini, hancur devisa kita impor terus gula ini. Gimana caranya guys? Share ya pandangan kalian, ditunggu komentar kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini. Jangan lupa share video Benix sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye bye.